فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, bagaimana pandangan antum tentang seseorang yang berkata bahwasanya seseorang dari ahlu sunnah yang menegakkan sunnah, berada di atas sunnah, di atas dakwah sunnah, kemudian dia dijarah, maka si penjarahnya ini adalah orang yang goblok. Nah, demikian ungkapannya. Goblok yaitu apa? Sangat bodoh. Engkau adalah orang yang goblok. Engkau orang yang goblok sekali tentang ilmu jarah wa ta'dil. Wahai akhi, engkau sangat goblok. Orang ini gobloknya setengah mati. Bagaimana engkau menjarah saudaramu yang sunni salafi, yang menegakkan sunnah dan tauhid? Ittaqillah. Tidak ada di sana jarah yang seperti itu. Engkau merasa yakin dengan jarahmu, padahal engkau tidak memiliki ilmu tentang jarah wa ta'dil. Demikian pula ucapan dia, tidak ada di kalangan ulama terdahulu yang menjarah ahlu sunnah. Bagaimana engkau menjarah ahlu sunnah? Yang dijarah itu hanyalah ahlul bidah untuk menjelaskan agama. Sesungguhnya sejarah sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi SAW sampai ditulisnya kitab-kitab jarah wa ta'dil sampai hari kita ini, para ulama kita ini adalah, yaitu yang dijarah adalah ahlul bidah. Sementara saudaramu, temanmu itu ahlu sunnah, bukan orang yang berhak mendapatkan jarah. Orang yang mengajak kepada sunnah tidak layak dijarah. Dia juga mengatakan selama amalannya tidak membahayakan sunnah, tidak membahayakan dakwah, kenapa engkau menjarahnya ya akhi? Bagaimana pandangan antum tentang kalimat seperti itu? Maka jawaban ana dengan memohon pertolongan pada Allah, apabila si pembicara ini menginginkan dengan ucapannya itu membicarakan kasus yang khusus, maka hendaknya dia menampilkan apa itu kasusnya agar kita memahami ini membicarakan tentang apa. Tapi kalau sekedar kalimat seperti yang disebutkan dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, kalimatnya kalimat seperti itu, ini kalimat yang sifatnya umum. Dia mengatakan bahwasanya tidak boleh ahlu sunnah itu dijarah, tidak ada di kalangan ulama terdahulu yang menjarah ahlu sunnah. Maka kalimat yang umum seperti ini menunjukkan jahilnya dia tentang sebab-sebab jarah. Sebab jarah itu banyak sekali, tidak terbatasi hanya masalah perkara-perkara manhajiyah. Tidak setiap orang yang dijarah itu dijarah karena dia keluar dari prinsip sunnah. Telah pasti di dalam kitab sahih bahwasanya Nabi SAW tatkala Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha berkata, saya dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah, yaitu Fatimah minta musyawarah dari Nabi. Maka Nabi bersabda kepadanya, amma Abu Jaham farajulun darabun lin nisa wa amma Muawiyah fasalukun la malalah. Adapun Abu Jaham maka dia lelaki yang sering memukul para wanita. Sedangkan Muawiyah maka dia itu miskin, tidak memiliki harta. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang hadis ini, maka Nabi SAW menjelaskan keadaan dua pelamar itu kepada wanita tersebut. Maka ini adalah hujjah untuk mendukung ucapan Al-Hasanul Basri, apakah kalian benci untuk menyebutkan orang yang jahat? Sebutkan dia dengan keadaannya agar orang-orang menghindarinya. Maksud Syekhul Islam di sini apa? Yaitu kalau orang yang baik saja boleh dijarah apabila memang ada sebab jarah yang sesuai. Bagaimana dengan orang yang jahat? Bagaimana dengan mubtadi'ah? Lebih parah lagi. Kemudian Syekhul Islam mengatakan sesungguhnya nasihat di dalam agama ini lebih besar daripada nasihat dalam urusan dunia. Apabila Nabi SAW menasehati wanita itu dalam urusan dunia dia, maka nasihat di dalam urusan agama lebih besar lagi. Ini sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-28 halaman 219. Maka apakah Nabi SAW menjarah Muawiyah dan Abu Jaham radhiyallahu anhuma disebabkan karena mereka berdua keluar dari prinsip sunnah? Tentunya tidak. Maka jarah itu sesuai dengan kadarnya. Tidak setiap jarah itu terjadi disebabkan karena orang yang dijarah itu keluar dari prinsip sunnah.
sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian orang-orang yang lembek. Hanya saja Nabi SAW memberikan kepada Muawiyah dan Abu Jaham suatu kritikan, suatu jarah demi kemaslahatan Fatimah bintu Qais. Walaupun dakwah salafiyah tidak sampai terbahayakan oleh sikap Muawiyah, situasi Muawiyah dan sikap Abu Jaham, tetapi ini demi kemaslahatan pribadi wanita itu. Maka hadis ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan selama amalannya tidak membahayakan sunnah, tidak membahayakan dakwah, maka kenapa engkau menjarahnya wahai akhi? Demikian pula hadis tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tatkala beliau ditinggalkan, yaitu diboikot oleh Nabi dan seluruh sahabat. Mereka tidak mau mengajak bicara dia dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim tatkala mereka melakukan suatu maksiat besar, yaitu meninggalkan perang Tabuk. Apakah Nabi SAW menjarah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi' radhiyallahu anhum disebabkan karena mereka keluar dari salah satu prinsip-prinsip sunnah? Tentunya tidak demikian. Ini menunjukkan jarah itu sesuai dengan kadarnya. Dan sebabnya itu banyak. Tidak selalu jarah itu terjadi karena keluarnya seseorang dari prinsip sunnah. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa indi mukhannas, fa sami'tuhu yaqulu li Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abdullah ara'aita in fatahallahu alaikum at-ta'if ghadan fa alayka bi binati Ghailan fa innaka tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi saman." Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulanna haula'i alaikun." Ummu Salamah mengatakan, Nabi SAW masuk ke rumah saya dalam keadaan di samping saya ada seorang banci, atau yang di Malaysia mengatakan pondan itu. Kemudian saya mendengar dia berkata pada Abdullah bin Abi Umayyah, "Wahai Abdullah, bagaimana pandanganmu apabila Allah membukakan Taif untuk kalian besok? Maka hendaknya engkau menangkap atau mengambil anak Ghailan, karena dia ini menghadap dengan 4 dan membelakangi dengan 8, yaitu bagian belakangnya itu besar." Maka Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali orang-orang ini, yaitu para banci itu, bencong itu, masuk menemui kalian, wahai para wanita. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam Fathul Bari, di dalam hadis-hadis ini ada dalil disyariatkannya mengeluarkan setiap orang yang menghasilkan gangguan untuk umat manusia dari tempatnya menuju ke, yaitu sampai dia rujuk dari perkataan atau ucapan atau situasi itu atau dia bertaubat. Selesai dari Fathul Bari. Maka apakah Nabi menjarah si banci itu disebabkan karena dia keluar dari prinsip sunnah? Tidak demikian. Maka yang namanya jarah itu sesuai dengan kadarnya. Tidak setiap orang yang dijarah itu dijarah karena dia keluar dari prinsip sunnah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majruhin mengatakan, fa'ammal jarhu fi du'afa fahuwa ala ishrina nau'an. Adapun kritikan terhadap orang-orang yang lemah, maka dia ada 20 jenis. Di bagian yang agak akhir-akhir beliau menyebutkan tentang masalah kebid'ahan, kezindikan. Bagian yang lain-lain beliau menyebutkan tidak terkait dengan masalah sunnah. Tapi terkait dengan masalah hafalan atau masalah yaitu perubahan hafalan, atau disebabkan karena kelalaian dalam menghafal, atau yang seperti itu. Maka lihatlah bagaimana mendalamnya sudut pandang para imam hadis tentang jenis-jenis jarah. Di sini Ibnu Hibban menjadikan di setiap jenis itu contoh-contoh tentang itu. Maka sebab jarah itu banyak, bukan semata-mata karena seorang sunni menyelisihi prinsip sunnah. Ini lihat Nuh al-Jami' Al-Qadhi Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam Maqibah al-Marwazi, termasuk Rijal, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Dan padahal dia itu sangat keras terhadap Jahmiyah dan membantah Jahmiyah. Abu Zur'ah mengatakan orang ini hadisnya lemah. Abu Hatim, Muslim, Ad-Daulabi, Ad-Daruqutni mengatakan orang ini matrukul hadis. Al-Bukhari mengatakan Nuh bin Abi Maryam zahibul hadis, hadisnya lenyap. Ibnu Hibban mengatakan Nuh al-Jami' mengumpulkan segala sesuatu kecuali kejujuran. Ini dia
dia termasuk dari ahlu sunnah, Nuh al-Jami al-Qadhi. Tapi dia dikritik disebabkan karena kedustaannya. Walaupun itu tidak sampai mengeluarkan dia dari prinsip sunnah. Ini dia Umar bin Harun al-Balkhi. Abu Hafs Umar bin Harun bin Yazid as-Saqafi al-Balkhi. Dia keras terhadap Murji'ah. Dan dia sering menyebutkan keburukan-keburukan Murji'ah. Dia termasuk orang yang paling berilmu tentang qiraat. Namun para ahli jarh wa ta'dil mengatakan orang ini dusta. Orang ini matrukul hadis. Baik. Maka lihat ini, dia termasuk dari ahlu sunnah. Namun tetap dia kena jarah karena kedustaannya. Padahal kedustaan dia tidak menyebabkan dia keluar dari prinsip sunnah. Ini juga Syarik al-Qadhi. Abu Abdillah Syarik bin Abdillah bin Abi Syarik an-Nakhai al-Kufi al-Qadhi. Dia sodukun yukhti' katsiran. Hafalannya berubah sejak memegang mahkamah di Kufah. Dia orang yang adil, orang yang utama, sangat keras terhadap ahlul bidah. Taib. Dia dari ahlu sunnah. Tetapi dia dikritik karena hafalannya yang berubah. Dan ini tidak sampai mengeluarkan dia dari sunnah, tapi tetap mengalami kritikan. Juga Nu'aim bin Hamad, Abu Abdillah Nu'aim bin Hamad bin Muawiyah al-Marwazi al-Khuzai, gurunya Bukhari. Dia keras terhadap Jahmiyah dan para mubtadi'ah yang lain. Tapi ahli jarh wa ta'dil mengkritik hafalan dia. Dia adalah orang yang hafalannya lembek. Padahal dia dari ahlu sunnah. Namun tetap yang demikian itu tidak menghalangi untuk dia dikritik karena buruknya hafalan dia. Ini semua bantahan terhadap orang yang mengatakan bagaimana engkau menjarah ahlu sunnah. Yang dijarah itu hanyalah ahlul bidah. Sesungguhnya sejarah sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi SAW sampai kitab-kitab jarh wa ta'dil ditulis sampai hari kita ini. Ulama kita itu apa? Orang-orang yang dijarah itu hanyalah ahlul bidah. Sementara saudaramu adalah ahlu sunnah, dia tidak berhak untuk engkau kritik. Demikian pula orang yang mengajak pada sunnah tidak layak untuk dijarah. Ini ucapan-ucapan ini sudah terbantahkan dengan penjelasan tadi semuanya. Kemudian sesungguhnya sunni walaupun dia sekian tahun di atas sunnah, terkadang dia keluar dari sunniyah dia disebabkan oleh suatu sebab dari sebab-sebab yang terpandang. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Idza ahabba rajulu akhahu fillahi azza wajal, summa ahdatsa hadasan fil Islam falam yubghidhu falam yuhibbahu lillahi azza wajal." Sesungguhnya apabila seseorang cinta pada saudaranya karena Allah azza wajal, lalu saudaranya itu melakukan suatu perkara muhdas di dalam Islam, kemudian dia tidak membenci saudaranya tadi, berarti dia tidak mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jal. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil dan sanadnya sahih. Maka barang siapa telah nampak penyimpangannya dan dia telah dinasihati namun tidak menerima nasihat, bahkan dia terus-menerus di atas kebatilannya itu, maka kita katakan dia adalah pengekor hawa nafsu. Dan pembahasannya ini kembalinya kepada apa? Kaidah bahwasanya hukum itu dibangun di atas zahirnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Burhanuddin Mahmud al-Bukhari rahimahullah, wal bina ala zahir wajibun malam yu'aridhu zahirun akhar. Membangun hukum di atas zahirnya itu wajib selama tidak ditentang oleh zahir yang lain. Sebagaimana dalam Al-Muhit Al-Burhani. Dan tatkala zahir-zahir itu bertingkat-tingkat, maka hukum diserahkan kepada yang terkuat dari sisi zahirnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam wa innama radadnal hukma bidzahir li zahiri hukmin ahaqqa minhu. Hanyalah kami menolak hukum dengan suatu zahir karena ada zahir hukum yang lebih berhak daripada dia. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.